Shalom, Bapak Ibu, Saudara semua dimanapun berada. Kita bertemu kembali dalam diskusi Sekolah Sabat, di mana pada minggu ini kita sudah tiba kepada pelajaran yang kedua dari pelajaran Sekolah Sabat triwulan yang ketiga tahun 2023. Kami dari studio Voice of Seven Conference Jakarta Timur, Jalan Tanjung Anom nomor 7 Surabaya, bekerja sama antara Departemen Komunikasi dan Departemen SSPP Conference Jakarta Timur untuk mengadakan rekaman diskusi Sekolah Sabat ini. Bapak Ibu pemirsa yang kami kasihi, kami ingatkan bila mana para pemirsa membutuhkan pelayanan, kami siap, tim kami melayani, bisa menghubungi nomor HP yang tertera di layar, maka kami akan melayani kebutuhan Bapak Ibu Saudara semuanya. Pada minggu ini kita akan belajar dari pelajaran Sekolah Sabat kita, pelajaran yang kedua yang berjudul Rencana Agung Allah yang berpusat pada Kristus, di mana yang akan menjadi narasumber kita pada diskusi ini adalah yang pertama Pendeta Kurnedi yang ada di depan saya. Beliau adalah Direktur Komunikasi Conference Jawa Kawasan Timur, dan narasumber yang kedua adalah Pendeta Franklin Satori. Beliau adalah Gembala Jemaat Dharma Husada Indah Surabaya, dan kita akan berdiskusi untuk pelajaran Sekolah Sabat kita, pelajaran yang kedua, dan kita akan awali dengan doa buka. Pendeta Franklin akan berdoa. Baik, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu pada kami, sehingga kami boleh kembali datang untuk belajar pelajaran Sekolah Sabat. Berkati kami semua ya Bapa, beserta juga para pemirsa di rumah, sehingga berkat-berkat rohani akan kami dapatkan, dan Roh Kuduslah yang akan memampukan kami untuk menghidupkan kebenaran firman Tuhan melalui Sekolah Sabat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Franklin. Para pemirsa, Bapak Ibu sekalian, sepanjang triwulan ini kita tahu bahwa kita akan membahas surat Efesus, dan pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang para penulis atau penulis daripada buku ini, yaitu Paulus dan Jemaat Efesus. Dan pada minggu ini kita akan belajar dari buku Efesus. Judul pelajaran yang diberikan adalah Rencana Agung Allah yang berpusat pada Kristus. Pendeta Kurnedi akan memberikan rangkuman akan pelajaran kita untuk mengawali pelajaran sepanjang minggu ini. Persilahkan Pendeta. Salam Bapak Ibu yang kami kasih, para sahabat pemirsa Voice of Seven. Pada saat ini kita akan membahas pelajaran yang kedua dari buku Sekolah Sabat kita di triwulan yang ketiga tahun 2023 ini tentunya, yaitu dengan satu judul Rencana Agung Allah yang berpusat pada Kristus. Nah, sebelum kita masuk ke judul ini, maka ada baiknya saya sampaikan bahwa isi dari epistel atau surat Rasul Paulus yang ditujukan ke jemaat Efesus ini, atau surat Efesus ini, yaitu satu nasihat dari Rasul Paulus agar para umat Tuhan bisa tetap hidup dalam jati diri, bisa dikatakan demikian, atau karakter umat Tuhan. Jati diri umat Tuhan, karakter umat Tuhan, hidup di dalam situasi yang sulit. Nah, kenapa ini situasi yang sulit? Dikarenakan kota Efesus ini atau jemaat Efesus ini hidup di satu situasi, yaitu di mana lingkungan mereka ini seks yang menyimpang, bisa dikatakan demikian,
juga gaya hidup yang tentu tidak sesuai dengan ajaran kitab suci. Dan sementara jemaat Efesus ini adalah bisa dikatakan minoritas hidup di tengah-tengah masyarakat yang seperti itu. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus menuliskan surat dari penjara agar umat Tuhan tetap hidup sebagaimana jati diri umat Tuhan yang semestinya. Nah, dalam pelajaran kita di pelajaran yang kedua ini dengan judul Rencana Agung Allah yang berpusat pada Kristus, ini dibuka dengan satu bisa dikatakan satu ilustrasi, yaitu mengenai satu pakaian yang digunakan oleh seorang Neil Armstrong ya dalam hal ini yang pergi ke bulan. Itu mengenakan satu pakaian, dan pakaian itulah yang kemudian dinamakan IMU ya, IMU. Pakaian ini itulah yang menjadikan Neil Armstrong itu bisa tetap hidup di bulan. Ya, tentu saja Neil Armstrong ini bukan makhluk bulan tapi makhluk bumi, tetapi tetap hidup di bulan. Gambarannya seperti itulah pesan daripada Rasul Paulus ini, yaitu hidup di satu lingkungan yang sebenarnya itu bisa dikatakan dalam tanda kutip asing bagi umat Tuhan untuk hidup di lingkungan yang seperti itu gitu. Karena umat Tuhan ini ya lingkungan yang sebenarnya itu hidup di sebagaimana yang Tuhan sudah tetapkan, yaitu di balik lagi ke saat manusia belum jatuh dalam dosa. Nah, itulah gambarannya. Sehingga kemudian di pelajaran hari Minggu itu diberikan satu penguatan ya, ini bahasa saya. Satu penguatan oleh Rasul Paulus, satu pesan yang encourage, yang menguatkan umat Tuhan yang ada di Efesus di sana, bahwa sesungguhnya umat Tuhan itu sudah dipilih dan diterima dalam Kristus, bahkan sebelum dunia dijadikan. Jadi umat Tuhan ini sudah dipilih, diterima dalam Kristus, dalam arti umat Tuhan ini jika mereka tetap mengenakan pakaian, atribut, jati diri umat Tuhan yang semestinya, maka di tengah situasi yang sulit itu umat Tuhan akan tetap hidup. Itulah pelajaran kita secara ringkasnya di hari Minggu. Jadi Tuhan sudah menyediakan atau menganugerahkan berkat bagi umat Tuhan itu agar umat Tuhan ini tetap hidup di situasi yang sulit. Nah, itu. Kemudian pelajaran kita hari Senin. Hari Senin di sini penebusan mahal, pengampunan melimpah. Memang setelah manusia itu jatuh dalam dosa, maka lingkungan berubah. Jadi manusia harus hidup di lingkungan yang tadi saya sebutkan dalam tanda kutip asing ya, karena sebelum manusia berdosa lingkungannya ya seperti itulah yang ditentukan. Tapi setelah jatuh dalam dosa maka hidup dalam satu lingkungan atau situasi kondisi yang dalam tanda kutip asing. Namun demikian Tuhan luar biasa. Tuhan bukan saja memberikan satu pengampunan saja, tetapi penebusan yang mahal. Inilah yang kemudian pengampunannya melimpah, penebusan yang mahal. Jadi umat Tuhan ini diambil dari atau bisa dikatakan mungkin lebih mudahnya, umat Tuhan ini tidak saja diampuni dosanya, tetapi mereka diangkat dari situasi setelah mereka kecemplung ya, jatuh dalam dosa itu ya. Jadi demikian. Sehingga kembali selama umat Tuhan ini mengenakan berkat yang dianugerahkan Tuhan itu, yaitu atribut sebagai umat Tuhan itu, dan tetap yakin bahwasanya Tuhan sendiri ini sudah menebus mereka. Ini tetap yakin, kita imani Tuhan menebus saya. Saya memang sebagai manusia berdosa, cenderung jatuh dalam dosa, tetapi dengan kuasa penebusan Tuhan, saya akan disanggupkan oleh Tuhan untuk hidup dalam kehidupan yang kembali lagi tidak biasa. Jadi kehidupan yang memang luar biasa, karena
Kehidupan manusia yang jatuh dalam dosa biasanya cenderung untuk melakukan dosa. Tetapi dengan kuasa penebusan itu, ini yang harus kita imani, kita yakini, saya akan disanggupkan untuk hidup dalam kehidupan yang luar biasa itu. Nah, di hari Selasa, rencana agung Allah yang berpusat pada Kristus. Jadi, dalam hal ini kembali, orientasi dari umat Tuhan harus tetap berpusat pada Kristus. Selama kita mengorientasikan pikiran kita, segenap kehidupan kita, termasuk perkataan, perbuatan kita, hanya Kristus sebagai pusat, kita akan disanggupkan. Memang akan ada banyak godaan, dalam hal ini tadi hidup di situasi yang asing, ya, seks yang menyimpang, kemudian masyarakat yang juga hidup tidak sesuai dengan yang Tuhan tetapkan. Ada godaan-godaan untuk itu, tetapi selama kita mengorientasikan, atau bahasa saya, mengabdikan kehidupan kita hanya pada Kristus, maka kita akan disanggupkan. Demikian mungkin Pendeta Sinaji yang bisa saya sampaikan. Ya, sebelum kepada Pendeta Franklin, mungkin saya ingin tanya dulu satu kepada Pendeta Kurnedi. Pelajaran kita mengatakan bahwa kita sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan pengampunan itu daripada Tuhan. Padahal pengampunan itu mahal. Kenapa mahal? Karena harus ada nyawa yang dipertaruhkan, dalam hal ini Yesus mati untuk mengampuni kita. Kenapa dikatakan tidak layak, Pendeta? Bisa mungkin ditambahkan sedikit lagi. Jadi ya memang ya, bisa, inilah ya, kita manusia yang jatuh dalam dosa, sebenarnya kita tidak layak untuk menerima pengampunan itu. Karena, atau anugerah penebusan itu, karena memang kita ini biar bagaimanapun penebusan yang mahal itu kita tidak bisa untuk lakukan, untuk mendapatkan itu dengan upaya apapun. Kita akan tetap berada dalam kondisi atau keadaan kita yang berdosa. Kita nggak akan bisa untuk clean, keluar dari itu, ya, clean dari dosa itu. Itulah sebabnya Tuhan kita luar biasa. Sehingga meskipun kita dalam, lebih mudahnya, ketidaksempurnaan kita, tetapi Tuhan membenarkan kita, dianggap benar. Meskipun kita sesungguhnya tidak benar, tidak layak. Dan inilah yang harus kita imani. Setan akan selalu terus membisikkan pada kita, kamu nggak akan bisa, Kurnedi, kamu itu nggak akan bisa masuk surga, begitu ya, karena dosa-dosamu. Coba aja kamu ini, masa kamu masuk surga? Nggak akan bisa. Tapi Tuhan luar biasa. Ini yang harus kita imani. Saya memang tidak layak, tetapi Tuhan yang melayakkan saya. Demikian mungkin singkatnya. Terima kasih Pendeta Kurnedi. Pemirsa yang kami kasihi, ada satu kalimat dalam pelajaran kita ingin saya bacakan. Di kayu salib, Kristus menanggung sendiri harga dosa kita, baik masa lalu maupun masa depan. Yesus sudah mati bagi kita, dan bila mana kita berbuat dosa, kita datang untuk memohon pengampunan, maka Tuhan akan siap mengampuninya. Terima kasih Pendeta Kurnedi. Untuk melengkapi pelajaran kita pada minggu ini, maka di sini ada hamba Tuhan Pendeta Franklin yang akan memberikan tambahan kepada pelajaran kita tentang rencana agung Allah yang berpusat kepada Kristus. Kami berikan kesempatan kepada Pendeta Franklin. Silakan. Ya, terima kasih. Sangat senang tentunya kita mempelajari Pauline Epistle ini, yaitu khususnya kita Efesus. Saya sangat merekomendasikan kepada pemirsa sebelum mempelajari pelajaran sekolah Sabat, mumpung ini baru pelajaran kedua, bacalah dulu tulisan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus yang hanya 6 pasal. Nggak sampai 1 jam mungkin kalau kita baca secara cepat. Hanya 6 pasal supaya kita boleh mengerti pelajaran sekolah Sabat kita. Sabat kemarin ataupun pelajaran pertama, kita mempelajari siapa penulis kitab Efesus, bagaimana keadaan jemaat di Efesus, lalu outline daripada pasal 1 sampai 6,
Dan waktu saya mempelajari Sekolah Sabat ini, saya melihat ini mungkin penulisnya adalah seseorang yang berlatar belakang biblical studies. Karena ini cara orang biblical studies belajar. Dan bahkan pada pelajaran kedua ini saya lihat ada banyak kata-kata Yunani yang digunakan, lalu diterangkan apa makna kata itu, sehingga kita dapat mengerti pelajaran. Pada pelajaran 2 ini fokusnya adalah Efesus pasal 1 ayat yang ketiga sampai ayat 14. Dalam Efesus 1 ayat 3 sampai 14 ada beberapa ide yang menarik yang kita dapatkan. Saya melihat dari terjemahan bahasa Indonesia, dia punya perikop diberikan judul adalah kekayaan orang-orang yang terpilih. Kayanya seperti apa? Mengapa jemaat di Efesus disebutkan sebagai orang-orang yang kaya? Rupanya ketika kita belajar pelajaran Sekolah Sabat, ada beberapa hal yang saya pribadi mendapatkannya. Yang pertama, mereka ini disebutkan kaya karena mereka dipilih langsung oleh Tuhan. Bahkan dipilih sebelum dunia dijadikan. Luar biasa. Dipilih untuk apa? Dipilih untuk diselamatkan, dijamin, diberkati. Bahkan jaminan itu kita dapatkan di situ ada pelajaran yaitu Roh Kudus, di mana Roh Kudus memberikan materai, memberikan jaminan bagi mereka yang mau menerima panggilan Yesus ini. Di dalam panggilan Yesus ini kita mempelajari bukan hanya sekedar kita dipanggil untuk mendapatkan warisan Allah, warisan-warisan rohani daripada Tuhan, tetapi warisan itu adalah dirimu sendiri. Kita ini adalah warisan Allah. Kita lah yang ditebus oleh Tuhan. Ketika kita ditebus oleh Tuhan, kita dijamin, maka kita juga mendapatkan warisan-warisan rohani yang lain. Apa itu? Keselamatan, buah roh, dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang menarik yang kita bisa dapatkan dari pelajaran Sekolah Sabat kita pada pelajaran yang kedua. Mungkin saya tambahkan sedikit. Saya tertarik Pendeta Sinoaji untuk menyebutkan satu kalimat Yunani atau Greka yang ada di pelajaran hari Senin, yaitu apolutrosis. Ya, jangan salah, jangan sampai sebut allopurinol. Allopurinol ini obat asam urat. Tapi kalau apolutrosis, bahasa Yunani yang artinya penebusan. Dan kata penebusan ini adalah sama dengan kualitas ketika seorang budak dibeli oleh tuannya dengan harga yang maksimum, lalu budak ini diambil oleh tuannya. Tapi bukan hanya sampai di situ. Bagi Yesus, kita ini ditebus dan diampuni. Artinya adalah kita dikembalikan dari hal yang tidak berharga. Tadi pertanyaan Pendeta Sinuaji, yang tidak berharga diambil oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan, dijamin, dibayar, dan dikembalikan hak-hak kita. Kekayaan rohani itu diwariskan kepada kita yang sebenarnya tidak layak. Jadi, kalau kita mendapatkan sebegitu banyaknya dari Tuhan, sangat disayangkan kalau kita menyepelekan panggilan dan rencana Tuhan, rencana agung Tuhan yang Tuhan mau berikan kepada siapa saja yang mau menerimanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta Franklin. Dalam pelajaran kita ini, pemirsa yang kami kasihi, bahwa yang ditekankan bagaimana rencana Allah yang berpusat kepada dalam Kristus. Kita semua sudah manusia yang jatuh ke dalam dosa. Rencana Tuhan untuk menyelamatkan kita, dan melalui Yesuslah kita diselamatkan, sebagaimana dijelaskan tadi oleh Pendeta Kurnedi dan juga Pendeta Franklin. Kepada Pendeta Franklin, saya ingin menanyakan kepada pertemuan untuk diberikan mungkin tanggapan atau jawabannya. Tadi kan saya tanya kepada Pendeta Kurnedi adalah bahwa penebusan kita itu mahal dan kita tidak layak untuk menerimanya. Oke, mungkin bisa ditegaskan lagi ketidaklayakan kita sebagai manusia yang berdosa, untuk ketidaklayakan ya untuk menerima penebusan itu di mana? Kenapa kita dikatakan tidak layak menerima penebusan itu? Tapi Tuhan berikan itu kepada kita. Ya.
Terima kasih. Yang pertama, saya ingin menggarisbawahi lagi bahwa apa yang menjadi kebaikan dan kasih karunia Yesus kepada kita. Kebaikan dan kasih karunia Yesus kepada kita adalah dengan matinya Yesus sebagai juru selamat manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya boleh selamat. Dan jangan lupa, kitab Roma juga menuliskan upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah hidup yang kekal. Allah itu sifatnya adalah adil dan kasih. Kalau kita berbicara mengenai keadilan, maka yang layak untuk didapatkan oleh manusia adalah mati. Sebab upah dosa adalah maut. Titik, selesai. Dan jangan lupa, kita ini sedang berbicara tentang Allah yang maha besar, yang punya segala sesuatu, yang sebenarnya bumi ini pun hanya seperti titik saja. Kalau mau menggunakan bahasa biasa, apalah artinya setitik aja. Tinggal sudah buat dosa, hapus aja udah. Masih banyak yang lain. Masih ada yang lain yang Allah punya. Tetapi hanya karena satu titik ini, Allah memberikan anaknya yang tunggal bagi saya dan saudara. Bukan karena saya layak mendapatkannya, tetapi karena sifat Allah yang satu lagi, kasih. Sehingga kita boleh mendapatkan keselamatan yang cuma-cuma yang Allah berikan kepada kita. Itulah rencana agung daripada Tuhan. Saya mau bacakan Pendeta Sinuaji di hari Selasa. Ada rencana Allah. Memang mungkin jawaban-jawaban dari saya ataupun hamba-hamba Tuhan yang lain tidak bisa sangat-sangat tepat. Kenapa? Karena Sekolah Sabat pun tuliskan, pertama, rencana itu adalah rahasia kehendak Allah. Yang kedua, karena rencana kerelaannya. Rencana keselamatan itu terjadi bukan karena hebatnya manusia, tetapi karena kerelaan Allah saja. Dan yang ketiga, persiapan kegenapan waktu. Dan tentu ini berbicara mengenai bagaimana Yesus hadir di dunia ini, hidup, mati, bangkit, dan berjanji untuk datang kembali. Dan saya percaya ini akan kita pelajari lebih detail di sahabat-sahabat berikutnya, Pendeta. Tetapi untuk saat ini, dari pelajaran Sekolah Sabat ini, kita bisa memegang satu hal. Yang pertama adalah Allah memanggil kita untuk menjadikan kita kaya. Kekayaan rohani. Karena engkaulah warisan Allah itu sendiri. Apa itu? Keselamatan yang bisa kita dapatkan hanya di dalam Yesus. Dan yang kedua, bukan hanya saja berbicara keselamatan, tetapi ini berbicara mengenai kehidupan kita di dunia ini. Kita akan hidup dalam kepenuhannya ketika kita menerima panggilan daripada Yesus itu sendiri. Oke, terima kasih Pendeta Valentin. Terakhir untuk Pendeta Kurnedi ini ya, kira-kira apa yang perlu kita lakukan saat ini sebagai umat Tuhan, kita ini manusia yang berdosa, di dalam rencana Allah yang agung ini? Apakah tinggal diam-diam saja, ya pokoknya terserah Tuhan saja, atau gimana kira-kira Pendeta Kurnedi? Iya, terima kasih Pendeta Sinuaji. Ini satu pertanyaan yang sederhana, tetapi ini kalau saya melihat ini dalam dan aplikatif ya. Apa kalau begitu yang harus kita lakukan? Singkatnya, karena kita tahu bahwa kita sebagai manusia ini lemah, dan tadi sudah diterangkan oleh Pendeta Satori bahwa kita ini sebenarnya bagian kita adalah mati ya. Mati itu titik di situ. Kita manusia kondisinya seperti itu. Kita berdosa, kita lemah, bahkan bagian kita harusnya mati. Tetapi di sisi yang lain kita punya Tuhan yang tadi juga sudah diterangkan, yang sejak sebelum dunia dijadikan sudah memilih kita untuk menjadi untuk diselamatkan ya, untuk selamat. Maka yang bisa kita lakukan adalah hal yang sebenarnya sederhana untuk dikatakan, tetapi pada kenyataannya tidak sesederhana yang diucapkan, yaitu total surrender. Total surrender. Kita menyerahkan segenap kehidupan kita kepada Tuhan, dalam arti tadi sudah dibahas juga mengenai Roh Kudus. Apa yang kita pikirkan bukan pikiran kita, tetapi
Roh itulah yang mengendalikan pikiran kita ke dalam seluruh kebenaran. Apa yang kita katakan pun juga demikian, dan semua yang kita lakukan, atau singkatnya, segenap kehidupan kita biarlah kita serahkan total, sehingga bukan lagi kita yang hidup, tetapi Kristus yang hidup, yaitu dengan tuntunan Roh Kudus dalam segenap langkah kehidupan kita yang menjadikan kita bisa. Demikian, Pendeta. Oke, terima kasih. Jadi berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Bahasa Jawanya apa itu, Pendeta? Pasrah bongkoan. Ah, ini ya, sering saya dengar pasrah bongkoan. Apa kata Tuhan, kita lakukan, laksanakan gitu Amin. ya. Terima kasih. Ini kepada Pendeta Franklin, mungkin satu pertanyaan terakhir saya tanyakan. Kita diberikan Tuhan hak tertinggi adalah hak memilih selamat ataupun tidak, kan begitu ya. Dan salah satu penyebab dosa adalah karena pilihan manusia yang salah juga. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kita sekarang ini, karena yang perlu adalah aplikasi pelajaran ini. Tuhan sudah memberikan hak pilih kepada kita, bagaimana supaya kita dapat memilih yang benar, yang tepat seumur kehidupan kita, supaya kita bisa selamat. Baik, menarik ini pertanyaannya. Saya ingin menggarisbawahi bahwa Tuhan hanya memberikan pilihan kepada kita untuk selamat. Once you choose not to be saved, maka itu menjadi pilihanmu sendiri. Jadi Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita pertanyaan, kau mau selamat atau tidak. Pilihan dari Tuhan adalah ini jalan keselamatan, the only way. Choose this, pilih ini, titik. Sekali kita tidak pilih ini, maka secara otomatis kita memilih untuk tidak selamat. Itu adalah iman kita. Jadi sekali lagi saya ulangi, Tuhan tidak pernah membuat jalan pilihan untuk tidak selamat. Yang Tuhan buat untuk semua umat manusia adalah jalan untuk selamat, pilih ini. Tidak ada Tuhan buatkan jalan pilih ini ya supaya nggak selamat. Tetapi sekali tidak pilih yang ini, maka musuh yang lain otomatis akan membuat kita untuk tidak selamat. Maka seperti pertanyaan Pendeta Sinu Haji, apa aplikasi yang harus kita lakukan hari ini? Yang pertama, Efesus 1 ayat 3-14 memberikan jaminan. Ketika kita memilih Yesus, maka Roh Kudus itu akan memeteraikan dan menjamin. Apa itu materai? Materai itu adalah mengautentikasi, memvalidasi bahwa engkau adalah milik Tuhan. Dan engkau dijamin oleh Tuhan. Saya mau baca ayatnya, boleh ya Pendeta? Silakan. Dari Efesus 1 ayat 13-14. Sangat bagus sekali ayat ini. Ditulis begini. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya. Sekali kita percaya terima rencana Tuhan ini, dimateraikan dengan Roh Kudus, divalidasi bahwa engkau adalah milik Tuhan. Yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah dengan tujuan untuk memuji kemuliaan Tuhan. Kalau begitu, hari ini apa yang harus kita lakukan? Kalau kita adalah milik Tuhan, kita adalah alat Tuhan, maka hari-hari kita, jam-jam kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Saya pendeta, saudara pengusaha, pebisnis, dokter, jadilah dokter yang dapat memuliakan Tuhan. Jadilah pebisnis, pengusaha yang dapat memuliakan Tuhan. Dengan hartamu, dengan kekayaanmu, dengan apa yang Tuhan berikan kepadamu. Buat itu untuk memuliakan Tuhan. Saya punya talenta menyanyi, punya talenta berkhotbah, dan lain sebagainya. Buat itu untuk memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena kita percaya bahwa semua yang kita miliki hari ini adalah berasal dari Tuhan. Amin. Oke, jadi selamat itu adalah kalau kita memilih untuk selamat dan Tuhan sudah menyiapkan jalan untuk selamat. Dan Tuhan tidak pernah memaksa kita ya. Kitalah yang memilih untuk selamat. Bapak Ibu, pemirsa yang kami kasihi, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu yang telah menyaksikan rekaman ini.
ada yang ingin saya bacakan dari pelajaran sekolah sahabat kita untuk menutup pertemuan kita pada diskusi saat ini adalah Allah yang memberikan karunia-karunia ini kepada kita dengan cuma-cuma dari hatinya yang penuh kasih kepada kita. Semua orang yang menerima karunia-karunia ini Allah takdirkan untuk dimeteraikan dan merasakan terlebih dahulu berkat-berkat Allah dari kerajaannya. Kita bersyukur walaupun kita berdosa, tapi Tuhan punya rencana dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Terimalah Yesus, ikutlah Yesus, dan lakukanlah apa yang Yesus katakan tentang tetap setia seumur hidup supaya kita selamat dan bertemu dalam kerajaan surga. Terima kasih yang telah menyaksikan rekaman dan diskusi sekolah sahabat ini. Terima kasih juga Pendeta Cornedi yang sudah partisipasi dan juga Pendeta Franklin atas kesempatan diskusi pada saat ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan menutup diskusi kita ini. Kami minta Pendeta Cornedi yang akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tahta kasih kerajaan surga. Sungguh Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang sungguh ajaib, Allah yang sungguh mengasihi kami. Tuhan, melalui pelajaran ini kiranya Tuhan semakin menolong kami agar kami semakin diyakinkan, kami semakin hidup dalam iman bahwa kami akan Tuhan sanggupkan untuk melawan segala tantangan iman dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami agar kami tetap berdiri teguh sebagai umat Tuhan dan kami boleh tetap bersinar, kami tetap menjadi sarana Tuhan untuk mengabarkan kebenaran dan kasih Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami, maka semakin banyak jiwa bersama dengan kami siap untuk menyambut Kristus yang semakin segera datang. Kami berdoa untuk para pemirsa, kiranya Tuhan semakin melimpahkan berkat, terlebih hikmat, sehingga dengan segala berkat itu, dengan tuntunan Roh Kudus bagi kami semuanya, maka berkat kesehatan, berkat rezeki, berkat kemenangan dalam segala pergumulan kami, bahkan kesuksesan dari apa yang saat ini kami kerjakan maupun yang kami rencanakan. Sehingga dengan demikian, nama Tuhan semakin terpuji dan termuliakan, dan terlebih lagi, nanti saat Kristus datang yang kedua kali, kami semuanya boleh bertemu kembali dan tidak terpisahkan lagi untuk hidup bersama dengan Tuhan di dunia baru. Terima kasih Tuhan untuk segala jawaban Tuhan yang kami yakin selalu sempurna bagi kami, karena semuanya kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati.